jauh akan lebih detail mengupasnya. Bapak Ibu sekalian, nanti kita sifatnya diskusi ya. Tanya-tanyanya sejelas-jelasnya. Kita harapkan selangkah keluar dari sini Bapak Ibu udah paham. Walaupun kajian ini belum bisa sekali pertemuan terus kemudian kita memahami, karena selama ini kita sudah bergelut di IDR ini, sudah sehari-hari makanan kita dari SD, SMP, SMA, terus jam berapa dan seterusnya, hari apa dan seterusnya. Nah, untuk mengubah itu kami yakin tidak mudah. Nanti kami sampaikan oleh kami biasa menyebutnya tidak syekh, tidak ustaz, tidak kiai, tidak habib, tapi abang. Saya memanggilnya Bang Darmen. Monggo Bapak Ibu silakan, mau Bang Darmen juga boleh, mau apapun. Robi sholli serti wa yasri amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Saya membuka sedikit Bapak Ibu, ada 3 poin untuk pembukaan supaya nanti ada gambaran sedikit mengenai apa sih perbedaan antara IDR GMB dengan kita punya sendiri, yaitu Almanak Hijriah. Yang pertama, tentunya hadis ini sesungguhnya masing-masing kita sudah paham dan familiar. Yang pertama yaitu man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Mudah-mudahan Bapak Ibu sudah familiar dengan hadis ini ya. Yang kurang lebih kalau kita bahasa Indonesianya adalah barang siapa menyerupai satu kaum, maka dia termasuk bagian dari barang siapa. Ini baru menyerupai loh. Kalau ada orang Nasrani melakukan ABC, kemudian kita yang non-Nasrani melakukan ABC seperti mereka, maka kita menyerupai mereka. Maka kata Rasulullah, kalian bukan bagian dari mereka. Itu seperti itu ancamannya, konsekuensinya. Kemudian dari yang kedua, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini biasanya terkenalnya hadis lubang biawak. Sungguh kalian akan mengikuti jalan orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga jika mereka orang yang kalian ikuti pun masuk ke lubang biawak, kalian akan mengikuti. Kemudian para sahabat saat itu lantas bertanya, "Paman, siapa wahai Rasulullah? Apakah Yahudi dan Nasrani?" Rasulullah tidak menjawab dengan lain-lain, tapi ya siapa lagi kalau bukan itu. Dari ini terkait dengan kita yang punya identitas, tapi kita mengikuti orang lain. Kemudian yang berikutnya ketiga, dalam tafsir
bahwa Rasulullah SAW sering berdoa dengan mengucapkan ya muqallibul qulub sabbit qalbi ala dinik. Nah, kenapa saya sampaikan? Supaya pada saat nanti kita menerima kajian ini, baik kami yang menyampaikan maupun saudara-saudara sekalian yang menerimanya, kita diridhoi oleh Allah. Karena jangankan kita yang tidak ada hubungan saudara dan segala macam, anak ke bapak, bapak ke anak, orang tua dan seterusnya, itu tidak bisa membolak-balikan. Contoh sudah banyak. Bagaimana Nabi Nuh alaihissalam dengan putranya, bagaimana Nabi Ibrahim dengan ayahnya, dengan anaknya dan seterusnya. Makanya saya sampaikan ini, kita sama-sama berdoa dalam hati kita supaya dalam menerima kajian ini Allah menetapkan hati kita untuk bisa mendapatkan hidayah dari Allah. Kemudian kita semua yang berada di sini menghadiri kajian ini, tentu hadirnya kita di sini atas izin Allah. Tapi kita harus paham ada perbedaan antara izin dan ridhonya. Orang yang maling ayam di kebun sebelah diizinkan sama Allah. Para koruptor yang menyolong uang negara diizinkan sama Allah, izin. Nanti kita silakan bisa memperdalam. Tapi ridho, kita tanya ke dalam hati kita, apakah Allah akan meridhoi? Tidak akan tersebut. Pasti tidak. Nah, makanya yang kita perdalam di sini adalah kita berdoa agar Allah meridhoi kedatangan kita di sini, kemudian membuka cakrawala berpikir kita supaya kita bisa menerima ilmu ini dengan baik, kemudian dengan segala keikhlasannya, dan yang paling penting adalah yang paling penting Allah meridhoi pertemuan kita ya. Karena tanpa ridho Allah maka menjadi sia-sia, percuma semuanya. Dari saya cukup sebenarnya sebagai pembuka, nanti kita sifatnya diskusi. Tapi kalau nanti biarkan Bang Darmin menyelesaikan dulu materinya, baru nanti kita tanya jawab. Supaya enggak sudah sampai di huruf C balik lagi supaya kamu semua. Ya. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan untuk pembukaan dari kita pada pagi ini. Bila kita balik saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.